kenapa tadi di sini sebelumnya? Kok nggak nampak dia ya? Berarti dia langsung pulang. Oh kayak gini pantesan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Oh iya sama kalian ya. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Ya, di sini ada yang belajar langsung ya. Dwi dengan Risa Kurnilia. Nah, yang mau meramaikan boleh datang, tapi jangan sekarang ya, besok. Itu pun sesuai yang dipanggil-panggil aja. Kenapa kalian kok di sini? Udah nggak pernah tahfiz lagi. Oh, random. Ya, Kak. Oh. Ya, mana ini muka-muka? Silahkan dibuka. Baru 15 orang, tambah 2, 17 orang baru. Ya, sambil nunggu, mau setoran hadis? Oh iya, Zak. Ke 33. Pendek loh. 33 sudah. Belum lah, kan 33 baru minggu lalu. Ya, silahkan yang mau setoran hadis ke 33. Wal yaminu ala man ankara. Man? Agina? Oh na'am, tafadhali ya Agina. Hadis Hasan rawahul Baihaqi. Hadis ke-33. Wajib menunjukkan bukti dan saksi bagi orang yang menuduh dan wajib bersumpah bagi orang yang dituduh. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law yuqtan nasu bid'awahum la ta'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum walakinil bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Haditsun hasan rawahul Baihaqi wa ghairuhu hakadha wa ba'duhu bis sahihain. Naam, ahsanti, mumtaza. Man ba'daha? Ya, Rahadatul Aishi, tafadhal. Enggak apa buku hadisnya kan? Betul kemari kan? Betul kemari. Apa? Betul saja kemari. Nanti kami ngapal hadisnya besok. Angkaro. Iya. Atira atau Nur Hidayah Ramadhani? Iya, silakan Atira. Hadis ke-33, wajib menunjukkan bukti dan saksi bagi orang yang menuduh dan wajib bersumpah bagi orang yang dituduh. Ini Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqannahu bidakwahum ladda'a rijalun amwal walakinil bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Hadis hasan rawahu Baihaqi wa khairu hakadha wa ba'duhu fi sahihain. Ya, satu orang lagi. Iya, Dani, silakan Dani. Wajib bersumpah bagi orang yang dituduh. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law yu'tan nasu bid'awahum ladda'a rijalun amwalahum walakin al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Haditsun hasan rawahu al-Baihaqi wa ghairuhu hakadha wa ba'dahu fi sahihain. Iya.
Zalfa kayaknya nggak pernah ikut ya? Ada, pernah ya? Sampai lupa saja mukanya gimana Zalfa. Deva Najla, Ade Amelia, Yasmina Karimat, Delwina, Syakira, Zia, silahkan dibuka kameranya. Ya, selesai ya. Atau mau ada satu lagi, boleh satu orang lagi? Yasmina Karima, Hania Salma. Ya, Yasmina, silakan Yasmina. Oh, enggak. Belum. Halimah Sa'diyah. Rantia, boleh Rantia? Oh iya, Halimah kalau gitu, yuk Halimah. Ana belum masih. Oh, Ana belum. Belum apa ini? Belum mandi? Ade? De, lagi ngapain De? Lagi mandi De? Oh, iya, lagi mandi dia beneran katanya. Silahkan deh. Ini sudah satu. Iya. Belum apa, sudah sekali lagi. Mutia Alfani. Mutia ini paling pemalu nih buka kamera nih. Makanya sebelum belajar tuh mandi dulu biar nggak malu-malu. Mandi dulu, bolehlah bedaan dikit biar nggak malu-malu ya Mutia. Zia juga ini. Syakira, mandi dulu ya. Oke, kita mulai hadis ke-24. Silakan lihat layar. Hadis ke-23, hadis ke-33 yang minggu lalu itu juga bisa kita praktekkan ketika kita dituduh belum bayar hutang. Si Yasmina nagih sama Dwi. Wi, Ana minta utang anti yang 100.000 bulan lalu. Loh kan udah Ana bayar, belum. Itu kalau Dwi mau mengingkarinya, Dwi harus bersumpah, ya. Dan Yasmina harus mendatangkan bukti. Nah, makanya kan ada di surah Al-Baqarah yang juz 3, yang satu halaman satu ayat. Nah, itu kan kita diperintahkan ketika berjual beli itu harus mendatangkan saksi atau hendaklah kalian menulisnya. Nah, itu bisa juga kita jadikan pelajaran ketika mau apa-apa tuh bawa pakai saksi atau tulis seperti itu. Kita ini kan gampang lupa, sikit-sikit lupa ya, apalagi seiring bertambahnya zaman ya, banyaknya pikiran dan banyaknya hal-hal yang dapat menurunkan fokus ingatan seperti itu, jadi sikit-sikit lupa. Nah, maka dicatat ketika hutang sama si fulanah kapan dan berapa dicatat, kapan janji untuk pembayaran juga dicatat, atau ketika membayarnya juga kayak gitu, datangkan saksi. Jadi sehingga di kemudian hari kalau ada kembali tuntutan, kita ada buktinya. Kalau sekarang pakai kwitansi ya kan, kasbon. Nah, hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah Ats-Tsalis ke-34. Nah, apa bahasa Arab 34? Arba'atu wa thalathuna ya, atau ar-rabi' wa thalathun ya, ke-34. Ini hadisnya penting sekali dan mungkin sering kalian dengar, amar ma'ruf nahi mungkar ya, amar ma'ruf nahi mungkar. Dan ini juga yang pertama kali diajarkan Luqman kepada anak-anaknya setelah perintah sholat, wa'mur bil ma'ruf ya. Nah, kerjakanlah, perintahkanlah terhadap kebaikan dan cegah kemungkaran. Nah, ini anak-anak semua, kalau kalian dari dini ya, dari remaja atau mungkin dari kecil sudah dibiasakan untuk amar ma'ruf nahi mungkar, nah itu akan membangun prinsip kalian. Ya, kalau kalian sudah berani ketika melihat ada kemungkaran di hadapan kalian, terus kalian bilang, itu tidak boleh. Nah,
itu akan membangun, atau kalian telah memiliki prinsip yang nggak bisa digoyangkan. Ini nggak boleh, itu boleh, misalkan. Nah, ini penting sekali. Hidup di dunia ini kalau nggak ada amar ma'ruf, kalau nggak ada nahi mungkar, masya Allah. Ya, disinilah pentingnya seorang dai. Dai itu, ya kan, arti dai itu kan secara bahasa kalau kalian lihat di kamus artinya pengajak, ya, pengajak, tentunya mengajak kepada kebaikan. Kalau nggak ada dai, bahaya, berarti nggak ada yang bisa menasehati, nggak ada yang bisa mengingatkan kita. Apalagi kita, ya, umumnya kita ini sering lupa, tadi satu, terus suka kepada hal-hal yang dilarang syariat. Kalau nggak ada yang mengingatkan, wal'iyadzubillah, ya, makanya kata Rasulullah, ad-dinun nasihah, ya, agama itu adalah nasihat. Nasihat itu bagian dari agama. Dai itu ya, dai itu nggak mesti harus jadi ustazah nggak mesti harus jadi ustadz, harus ceramah di atas mimbar, ada jamaahnya, nggak mesti. Ya, setiap kalian telah berani mengajak teman kalian kepada kebaikan, maka itulah dai. Seperti itu. Dan amar ma'ruf nahi mungkar hukumnya wajib. Enggak bisa udahlah suka-suka dialah, atau bahkan ada ungkapan orang kuburan-kuburan masing-masing kok, seperti itu. Suka-suka dia yang tanggung sendiri, apa enggak bisa. Karena Islam sangat memerintahkan dan hukumnya wajib untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Maka ada cara beramar ma'ruf nahi mungkar yang telah diajarkan oleh syariat Islam. Oke, saya semangat nih amar ma'ruf nahi mungkar. Tahu-tahu ketika diangkot, abang supirnya hidupin musik. Lalu kata si Raha, "Bang, matikan bang, haram. Kok qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah." Lalu ada ibu-ibu di sana, ada yang lain-lainnya. Nah, apa yang terjadi? Langsung si Raha diturunkan secara tiba-tiba dari angkot. Udah dek, adek turun. Adek ini kayaknya radikal nih. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, udah. Nah, nggak seperti itu juga. Atau kalian datang nih ke undangan. Nah, ke undangan. Tahu-tahu sampai di sana undangannya ada musiknya, ada keyboardnya. Lalu kalian naik ke podiumnya, naik ke panggungnya. Assalamualaikum, ibu-ibu, bapak-bapak, haram kayak gini. Nah, nggak berkah nanti pernikahan anak ibu, nggak berkah, nggak ada kebaikannya. Kan kata Allah seperti ini, kata Rasulullah seperti ini. Barang siapa yang nggak mau begini-begini masuk neraka dan lain sebagainya. Apa yang terjadi? Apakah ada manfaatnya? Ada mungkin, tapi cuma sedikit dibandingkan mudaratnya. Malah si Rahani malu, mama udah Raha besok mama nggak mau lagi bawa Raha ke pesta. Raha udah buat mama malu sekeluarga. Misalkan, aduh Raha, kita ini udah nggak bisa nih, kita udah dianggap radikal nih, kita udah dianggap ikut aliran sesat ini Raha. Aduh Raha, padahal ayahmu udah mulai bawa keluarga taklim, udah mulai lunak hatinya karena kamu kayak gini Raha, jadi benci mereka. Nah, lebih besar mudaratnya dibandingkan manfaatnya. Apakah ini ada terjadi di masyarakat amar ma'ruf nahi mungkar? Ada, ya, yang belum mempelajari adab ketika bernasihat atau beramar ma'ruf nahi mungkar, maka terjadi seperti ini, kekasaran frontal seperti itu. Sementara mengajak manusia kepada Islam atau menasehati seseorang yang butuh nasihat itu sangat diperlukan lemah lembut. Nasihat itu butuh kepada lemah lembut, nggak asal-asal aja ya. Nah, maka hadis ke-34, silahkan baca Nur Misbah Delwina. Iya. Hadis ke-34. Dibukalah Nur Misbah cadarnya. Nah, tuh kan kelihatan, Masya Allah, udah mandinya.
Silakan Wina. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi Sami'tu Rasulullah. Ini seringkali terjadi kesalahan baris ketika menghafal. Rasulullah. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati fa bilisanihi fa in lam yastati fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman. Ya. Syakira, artinya Syakira. Nggak ada, rupanya si Syakira lagi dikede Uminya minta belikan cabe. Nggak ada, ada. Oh ada. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Jika tidak sanggup, maka dengan lisannya. Jika tidak sanggup, maka dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemah iman. Hadis riwayat Muslim. Iya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang disampaikan oleh sahabat, yang didengar langsung oleh sahabat Rasulullah, yakni Abu Sa'id al-Khudri. Nah, lihat kalau kita nanti belajar mustalahul hadis, kata sami'tu adalah lafaz qala, adalah lafaz sami'tu. Ini adalah lafaz yang menunjukkan bahwasanya dia benar-benar mendengar. Kalau mendengar pasti melihat, ya, kecuali dia buta. Nah, kata Abu Sa'id, saya mendengar Rasulullah SAW berkata, barang siapa yang melihat, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah dia cegah atau dia rubah, ya. Kalian cari di kamus arti ghayyara, yughayyiru, ini secara bahasa artinya merubah, ya, dengan tangannya. Fa'il lam yastati, kalau nggak bisa, kalau nggak mampu, maka dengan lisannya dia rubah kemungkaran tersebut. Kalau nggak mampu juga, maka dia rubah kemungkaran itu dengan hati. Dan ini bentuk dari kelemahan iman yang paling lemah. Nah, lalu pertanyaan, apakah kemungkaran itu Ustazah? Apa itu mungkar? Sesuatu yang maksiat, yang melanggar syariat, yang dilarang, ya. Tapi ada juga kemungkaran yang asalnya dia adalah sesuatu yang nggak dilarang, ya, asalnya dia sesuatu yang tidak dilarang, tapi karena momen tertentu atau pada saat tertentu dia menjadi sebuah hal yang mungkar kalau dilakukan. Ada yang bisa kasih contoh? Apa itu? Nah, kalau itu kan, kalau musik kan memang zatnya memang mungkar, memang diharapkan. Ada yang pada dasarnya zatnya itu tidak mungkar, tidak artinya zatnya itu boleh dilakukan. Tetapi pada saat tertentu, sholat banyak kali sholatnya. Itu memang zatnya tidak boleh. Sholat nambah jumlah rakaat memang zatnya itu tidak boleh. Contoh sholat bagi wanita yang haid. Nah, ya kan? Nah, atau meninggalkan sholat, ya. Meninggalkan sholat itu kan zatnya memang udah haram, tetapi boleh dilakukan ketika sedang haid. Ketika sedang haid boleh meninggalkan sholat. Nah, atau misalkan makan dan minum boleh, ya, mubah. Tetapi di saat dia puasa boleh makan dan minum? Tidak boleh. Jadi ketika nanti di bulan Ramadan si Wina melihat si Atira makan, apakah Wina boleh diam-diam aja? Atau bahkan dukung, udah Atira makan aja, nggak apa-apa, sesekali batal, nanti kan bisa diganti. Nah,
Maka ketika si Wina melihat Atira makan di bulan Ramadan, siangnya tentu ya, bukan malamnya ya. Nah, yang dilakukan Atira itulah sebuah kemungkaran. Nah, jadi man ro'a, barang siapa yang melihat di sini ya, tidak hanya melihat, termasuk juga mendengar, meskipun dia tidak melihat langsung. Atira, anti tahu nggak si Naziha kemarin dia ke bioskop ngajak si Dani. Nah, si Atira udah dengar itu kalau si Naziha dan si Dani itu ke bioskop. Ah, udahlah biarin aja, aku kan nggak melihat. Kok nggak anti bilangin, anti kan deket sama mereka lah, kan yang di hadisnya man ro'a, barang siapa yang melihat. Ana kan nggak lihat, ana cuma dengar. Nah, ini namanya gagal paham ya, salah paham. Yang dimaksud dengan man ro'a, barang siapa yang melihat, termasuk juga mendengar, tidak hanya melihat. Dan juga di antara faedah hadisnya yang kita dapat, ini adalah urutan ya, urutan untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Jika kalian mampu untuk mencegah kemungkaran itu terjadi dengan tangan kalian, maka itu lebih utama. Tapi ya namanya kita, kemampuan kita beda. Saya nggak mampu dengan tangan. Tidak mungkin seperti kejadian Raha tadi, ya kan? Dia undangan, lalu dia langsung naik keyboard, langsung dimatikannya speakernya, ya, langsung disuruhnya abang keyboardnya, bang udah bang turun bang, pulang. Enggak mungkin. Nah, si Raha mampunya dengan lisannya. Nah, dia sampaikan kepada yang punya, kebetulan yang punya undangan kerabat dekatnya atau bibinya. Nah, dia mampunya dengan lisan. Dan ternyata si Raha nggak mampu juga dengan lisan. Bibinya tuh sangar dan masih jauh dari paham agama, ya. Dan kayaknya kalau si Raha ngomongin, Raha baru satu kalimat bakal dijawab dengan bla di kayak dihujamkan bom kayak gitu ya. Udahlah Raha pendiam seperti itu misalkan. Nah, dia nggak sanggup juga dengan lisan. Maka urutan yang terendah yaitu dengan hatinya. Gimana maksud dengan hati? Bisa mendoakan. Nah, yang lebih tepat adalah mengingkari kemungkaran tersebut. Waduh, ini undangannya udah pakai keyboard lagi. Ini kan haram. Nah, mengingkari kemungkaran yang terjadi tersebut dengan hatinya. Benci dengan kemungkaran yang dia saksikan. Ya. Tidak ridho dia kemungkaran itu terjadi, dan hatinya banyak berzikir ketika melihat kemungkaran tersebut. Bukan malah asik ya Raha, ketika datang undangan lalu mendengarkan yang diharamkan oleh Allah. Lagu pertama sih benci, lagu kedua kena yang memang pas untuk anak remaja. Masya Allah, enak juga ini ya. Apa judulnya ini ya? Bisa dicari ini nanti. Wal'iyadzubillah. Nah, awalnya dia mengingkari dengan hati, lalu lambat laun dia ridho dengan kemungkaran tersebut. Wal'iyadzubillah. Inilah pentingnya kita untuk menjauhi maksiat. Mungkin awal-awalnya kita nggak ridho, mungkin awal-awalnya kita nggak suka, tapi lama kelamaan hati kita terbiasa. Udah terbiasa, lama-lama ridho. Ya udahlah, nggak apa-apalah sesekali ini juga. Nah, kalau udah ridho, lama-lama ketagihan. Maka dianggaplah hal yang biasa-biasa saja. Wal'iyadzubillah. Nah, inilah dia urutannya. Dengan tangan nggak mampu dengan tangan, maka bisa dengan lisan. Nggak bisa, maka dengan hati. Nah, inilah yang paling tidak bisa kita lakukan di alam atau di lingkungan sekitar kita. Kita nggak bisa sampaikan, kita belum cukup ilmu, kita belum bisa mampu kalau ditanya apa dalilnya, apa dasarnya kamu begini dan begitu, ya. Sementara kita baru mendengar ceramah sekali dua kali,
bahwasanya yang di hadapan kita itu sebuah kemungkaran. Nah, paling tidak kita selalu ingkari dengan hati. Nah, ini juga pesan ya bagi ananda yang suka nonton misalkan ya, mau sinetron, mau film, jika terjadi hal-hal yang termasuk kemungkaran ya, masya Allah ya, sering sekali itu terjadi di hadapan kita yang kita masih suka seperti nonton. Nah, jangan menganggap itu biasa. Di film-film atau di sinetron campur baur wanita, pegangan tangan dan lain sebagainya. Lalu kita biasanya kalau orang itu ya kayak gitu biasa. Nah, ada rasa pembiasaan, tidak ada rasa pengingkaran. Paling enggak kalian ingkari. Ya, kalau kita belum bisa betul-betul menjauhi melihat TV yang peta-peta itu, nah paling tidak di hati kita rasa mengingkari, wah ini kan nggak betul, astagfirullah. Nah, jangan dibiasa-biasakan, masya Allah ya. Gimana? Ada di sini yang nggak sama sekali nonton TV? Ya, Dwi katanya dia nggak nonton sama sekali. Tapi dia nonton? Nggak nonton TV-nya nggak pernah nonton. Jadi iya betul sekali, dia dari HP. Nah, iya sekarang memang TV kurang laku ya, pindah ke YouTube, masya Allah. Inilah mudah sekali kita melakukan bukan teknologi itu bukan hanya memudahkan aktivitas kita, ya kan? Bukan hanya memudahkan kerjaan kita, tetapi teknologi juga memudahkan kita untuk bermaksiat, masya Allah ya. Banyak kali dosa kita nih, waliyadzubillah. Nah, sering-seringlah kita beristighfar. Ingat kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, ya ibadi, wahai hambaku, lau seandainya kalian datang kepadaku dengan dosa sepenuh langit dan bumi, niscaya aku akan datang kepadamu dengan ampunan sepenuh langit dan bumi pula, selama kalian tidak melakukan kesyirikan. Inilah diantara fadlut tauhid, keutamaan tauhid. Sebesar apapun dosa kita, jika kita wafat dalam keadaan tauhid, maka Allah ampuni dosa kita yang sebanyak-banyak itu, masya Allah. Nah, jadi tauhid diantara ilmu yang penting dan sangat penting untuk kalian pelajari. Jangan sepele, jangan pernah bosan ya, dan juga jangan bermudah-mudah. Oh kalau gitu tauhid deh, tauhid. Nah, tetap harus kita jadikan tauhid yang paling utama, dan yang kedua banyak-banyak istighfar, dan yang ketiga semampunya untuk meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu kok seberapa besar keinginan kita untuk meninggalkan maksiat, seberapa besar keinginan kita untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk. Man jadda wajada, ya kan? Yang sangat bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan hasilnya. Wallahu a'lam. Ya, oh iya, seharusnya kemarin Senin ya kita setoran hadis ya. Lupa. Insyaallah. Ya, kita lanjut Selasa depan insyaallah, semoga bermanfaat. Silahkan dihafal hadisnya, dan alhamdulillah hadisnya hanya pendek, jadi tidak begitu berat. Ya. Saya tutup, subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ja, dapat duit dari mana, Ja? Dapat duit dari mana, Azza? Ambil di tas.